Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Suto Sinting alias pendekar mabuk menyadari Betari Ayu rupanya terluka. Siapa yang telah melukai Betari Ayu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kemudian Suto mengulanginya sekali lagi. Tersentak lagi tubuh Nyai Betari Ayu, lalu terdengar suaranya mengerang lirih. Suto merasa lega. Itu pertanda jiwa Betari Ayu bisa tertolong, tinggal menunggu kesembuhan berikutnya. Pendekar mabuk memiringkan tubuh Nyai Betari Ayu, memeriksa noda merah di punggung Nyai. Noda itu makin menipis. Itu tandanya pengaruh tuak bertenaga dalam yang berguna untuk pendingin hawa panas telah bekerja. Andai kata pendekar mabuk tidak segera bertindak cepat, maka bagian dalam tubuh Nyai Betari Ayu akan hangus terbakar ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi dan berbahaya itu. Aku harus segera mengejar Putri Alam Baka, geram Suto, merasa keasikannya terganggu oleh serangan mendadak dari murid Nyai Lembar Asmara itu. Tetapi Nyai Betari Ayu tidak ada yang menunggui. Jika sewaktu-waktu musuh datang dan mengancam nyawanya, bisa berbahaya. Untuk sementara, dia akan lumpuh karena pukulan tenaga dalam yang tinggi itu. Dia hanya akan mempunyai luapan kemarahan, namun tak akan bisa banyak melakukan gerakan. Kemana guru? Mengapa sampai sekarang belum datang juga? Pendekar mabuk sempat bimbang sebentar. Hatinya gelisah, dadanya bergemuruh. Hasratnya ingin segera memburu lawan, tapi cemas meninggalkan Nyai Betari Ayu. Gini saja, cincin ini kusematkan di jarinya saja. Kalau ada ancaman bahaya datang, kemarahan Nyai Betari Ayu bisa membuat cincin ini melancarkan kekuatan tenaga dalamnya dan menyerang musuh. Maka, setelah Suto menyematkan cincin manik intan, ia pun segera tinggalkan Nyai Betari Ayu. Pada saat itu, keadaan Betari Ayu belum sadar sepenuhnya, namun napasnya tampak terengah-engah dan kepalanya bergerak-gerak pelan. Sebelum ia lari jauh, aku harus sudah bisa mendapatkannya, pikir pendekar mabuk saat meninggalkan gua tersebut. Dalam kejap berikutnya, Suto sudah berada di tempat Putri Alam Baka tadi berdiri. Tempat itu telah kosong. Pendekar mabuk tak melihat gerakan-gerakan yang mencurigakan, tetapi ia melihat patahan daun ilalang dan beberapa ranting lainnya. Jelas, ranting itu patah karena terambasan larinya Putri Alam Baka. Maka pendekar mabuk pun segera mengejarnya ke arah tersebut. Pendekar mabuk mengejar dengan menggunakan ilmu silumannya, sehingga gerakan pendekar mabuk tak dapat terlihat oleh mata, namun kecepatannya yang luar biasa. Dalam kejap yang singkat, pendekar mabuk telah berada jauh dari jurang limbuk. Bahkan sekarang tubuhnya telah hinggap di atas pohon seperti menunggu mangsanya lewat. Dugaan Suto benar. Tak lama kemudian, terlihat dua sosok manusia berkelebat lari dengan cepat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Duar. Pendekar mabuk hantamkan pukulan tenaga dalamnya yang membuat dua pohon tumbang seketika, menghadang langkah kedua sosok yang berlari cepat itu. Dan pada saat dua sosok itu berhenti, pendekar mabuk pun segera sentakkan ujung jari kakinya pada dahan, lalu tubuhnya melesat terbang dan bersalto satu kali. Twing! Akhirnya mendarat di tanah di hadapan kedua orang itu.
Dengan bumbung tuak tersandang di punggung bagaikan pedang maut, Suto berdiri pancarkan kemarahan kepada dua orang yang ada di depannya. Suaranya menggeram saat ia berkata, "Rupanya kau tidak sendirian ya, Putri Alam Baka." "Ya, aku yang mendampinginya," jawab orang yang ada di samping Putri Alam Baka. Dia adalah seorang lelaki, berbadan masih segar, tapi kelihatannya sudah cukup umur, antara 50 tahunan. Tak terlalu besar badannya, juga tak terlalu kurus. Ia mengenakan caping hitam dengan kumis dan jenggotnya yang mulai ditumbuhi uban. Orang itu mengenakan pakaian abu-abu dan kancing bajunya tidak dirapatkan. Orang itu juga menyandang pedang di punggungnya dan jari-jari tangannya mempunyai kuku yang panjang dan runcing. Dari balik capingnya, wajah itu terlihat angker dan bengis. Suara tuanya terdengar menggeram jika bicara. Aku tidak mengenal siapa dirimu, Pak Tua. Aku hanya mengenal Putri Alam Baka itu." Yang menyaut Putri Alam Baka dengan suara ketusnya. "Ya suamiku, aku terpaksa kembali berada di sampingnya karena dia bersedia membantuku melawanmu, juga melawan Betari Ayu untuk menebus kekalahanku di Bukit Garinda." "Oh, jadi kau menghilang dari Bukit Garinda untuk meminta bantuan kepada bekas suamimu? Ada berapa orang yang menjadi bekas suamimu? Mengapa tidak semuanya saja kau bawa kemari untuk menghadapi aku dan Betari Ayu?" Jangan sesumbar bacotmu, bocah ingusan," geram orang bertujung hitam. "Mulutmu bisa kurobek tanpa ampun lagi jika kau sesumbar di depanku." "Pak Tua," kata Suto dengan tegas, "jangan merasa terlalu mudah merobek mulutku sebelum kau coba dulu merobek mulutmu sendiri. Karena merobek mulut orang itu pekerjaan yang sulit, apalagi orang itu mampu berkelit." "Jangan mengguruiku, setan," bentak orang berhidung hitam. "Kau tak patut mengguruiku, bahkan gurumu sendiri, Bidadari Jalang, tak punya kepatutan mengguruiku." Pak Tua, siapa dirimu sehingga kau bawa-bawa nama bibi guruku itu?" "Apakah gurumu, Bidadari Jalang, tak pernah bercerita tentang hutang nyawanya dengan guruku?" "Siapa nama gurumu, Pak Tua?" "Iblis Pulau Bangkai." Suto terkesiap sejenak, mencoba mengingat cerita bibi gurunya tentang Iblis Pulau Bangkai. Lalu Suto berkata, "Oh, iya. Memang bibi guru pernah bercerita tentang musuhnya yang berjuluk Iblis Pulau Bangkai. Tapi dia sudah mati dan dengan mudahnya dikalahkan oleh bibi guru." "Tapi dia masih punya satu murid lagi, Suto," kata orang bertudung hitam dengan mudahnya menyebut nama pendekar mabuk. Iya, seingatku bibi guru pernah bercerita tentang murid Iblis Pulau Bangkai yang bernama Nagadipa." "Akulah Nagadipa," orang itu berkata dalam geram, kemudian membuka tudungnya dan menampakkan wajahnya yang bertampang bengis itu. Rambutnya sedikit botak di bagian atasnya, tapi yang lainnya panjang sampai melewati pundaknya. "Oh, jadi kaulah murid tersisa dari Iblis Pulau Bangkai." "Ya, dan bagaimana jika murid bertemu murid untuk membereskan hutang gurunya, Setelah kubereskan muridnya, segera akan kubereskan gurunya, biar sama-sama meratap di dasar neraka." Geram Nagadipa dengan matanya menampakkan kebengisan. Sepertinya ia sangat tak sabar ingin segera merobek-robek tubuh pendekar mabuk dengan kuku-kukunya yang panjang dan runcing itu. Bidadari Jalang memang pernah bercerita kepada Suto tentang pertarungannya dengan Iblis Pulau Bangkai. Juga cerita tentang murid Iblis Pulau Bangkai yang masih penasaran menuntut balas atas kematian gurunya. Tapi seingat Suto, Bidadari Jalang menceritakan tentang murid Iblis Pulau Bangkai yang bernama Nagadipa itu sebagai pemuda yang tampan dan menawan. Waktu Bidadari Jalang terakhir kalinya melawan Nagadipa di sebuah pantai, orang itu dengan ketampanannya hampir menjerat Bidadari Jalang yang waktu itu terkena racun birahi dari 3 pendekar Tibet. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusat. Hati pendekar mabuk sempat ragu melihat penampilan Pak Tua yang mengaku sebagai Nagadipa itu. Mulanya,
Suto menganggap orang itu hanya mengaku-ngaku saja sebagai Nagadipa supaya punya alasan bermusuhan dengan Suto. Tapi kejap berikutnya, Suto menyadari bahwa waktu Nagadipa melawan bidadari jarang di pantai, kadang Suto masih kecil, masih berusia 8 tahun. Benarkah itu Nagadipa, murid dari Iblis Pulau Bangkai? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.